Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risha Zikra dari kelas 11 MIPA 2 ingin mempresentasikan sekaligus membuat praktikum dan penjelasan tentang transport cell. Oke, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang difusi ya. Setelah itu kita akan menjelaskan tentang osmosis. Oke, difusi itu merupakan bagian dari transport cell. Nah, maksud transport cellnya apa? Transport cell. Nah, transport cell ini terjadi di mana? Ya, di membran sel. Di membran sel. Nah, membran sel ini kalau di bagian sel itu dia terletak paling luar. Misalkan ini ada sebuah sel nih. Ada sebuah sel. Oke, di sini ada nukleusnya. Di sini ada nukleus. Nah, letak membran sel ini sendiri yaitu berada bagian di sini. Nah, di sini ini pada bagian sini. Nah, di sini disebutlah membran sel. Makanya karena dia bagian yang paling terluar, makanya dia tugasnya itu adalah melakukan transport sel. Nah, makanya disebut transport sel. Oke, di sini kita akan menjelaskan difusi. Nah, maksud difusi itu apa sih? Nah, difusi itu adalah perpindahan, ya, perpindahan molekul. Perpindahan molekul apa nih? Oke, ini kita hapus dulu. Kita hapus. Perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi, ya, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, maksudnya apa ini konsentrasi? Nah, kita ambil contoh aja misalkan ya. Kita ambil contoh nih. Kita ambil contoh misal ada sebuah gelas. Oke, ada sebuah gelas. Terus anggap saja pembatas dari gelas ini, ya, kita sebut aja nih membran selnya. Membran selnya. Ini kita anggap aja dinding sel. Misalkan pada sel tumbuhan lah, dinding sel. Oke, di sini ada dua bagian molekul. Nah, kita anggap molekul di sini itu terdiri dari 4 molekul. Sedangkan pada bagian sebelahnya itu terdiri dari 2 molekul. Nah, disinilah terjadi proses difusi, ya. Ya, dimana konsentrasi yang tinggi itu pindah ke konsentrasi rendah, sehingga pada bagian sini sama sini itu bagian itu sama, ya. Jadi molekul antara yang kiri dan kanan itu sama. Jadi nanti pindah molekul ini. Kita hapus dulu, oke. Ini molekul ini pindah ke sini. Ini awalnya 4 ya molekulnya. Kita tulis 4. Ini molekul 4, yang ini molekul 2. Oke, yang ini molekulnya pindah ke sini. Nah. Oke, jadi otomatis berapa molekulnya? 3. Terus udah imbang belum nih? Ini 3, ini 3. Udah ya, udah imbang. Nah, berarti kalau udah imbang, proses difusi ini berhasil gitu. Berarti dinding sel ini berjalan secara baik secara transport selnya. Ya begitu. Sekian. Oke, kita di sini akan menjelaskan tentang osmosis ya. Osmosis merupakan transport sel juga dan tidak memerlukan energi seperti difusi. Oke, tidak memerlukan energi seperti difusi. Nah, sebelum kita masuk ke osmosis nih, kita terlebih dahulu harus mengetahui lambang dari ini. Nih. Ya, trisula ini gambar kayak trisula. Ini namanya C. Nah, maksudnya ini apa sih nih? C ini disebut juga dengan water potential. Water potential. Nah, water potential ini dia berada pada rentan 0 sampai dengan minus. Kita nggak tahu minus sampai berapa, yang jelas dia dari 0 sampai minus, ke arah minus. Nggak ada water potential itu yang positif. Itu nggak ada water potential yang positif. Oke? Kita ambil contoh aja lah, misalkan. Oh iya, satu lagi. Sini kita anggap juga sebagai ini ya, besaran ya. Dan dia juga memiliki satuan. Satuannya apa tuh? KPa. K berarti kilo. Dan PA berarti Pascal. Oke, kita ambil contoh. Contoh nih. Ada sebuah molekul, ya.
besarannya min 10. Ada satu molekul lagi besarannya min 50 dan satu molekul lagi min 100. Oke. Ini kita anggap A, B, C. Ini masing-masing memiliki water potensial ya, dan satunya KPA. Ini nggak usah tulis karena nggak muat di sini. Oke. Nah, kira-kira kemana arah molekul airnya ini bergerak? Nah, kita pakai konsep water potensial nih. Dia dari 0 menuju negatif. Berarti kalau kita aplikasikan di sini gimana? Berarti min 10 ke min 50. Pakai ini aja. Ke arah min 50. Gini. Terus min 50 ke arah min 100. Ke arah minus yang paling gede. Apalagi selain ini? Ini ya, dari A ke C kan, min 10 ke min 100 ya kan, min 10 ke min 100. Oke, min 100 gitu. Nah, semakin dia kecil water potensial maka disebut cair. Dan semakin besar maka disebut juga dengan kental. Kental. Oke, kita akan aplikasikan water potensial ini ke dalam osmosis. Ya. Ya sebenarnya berhubungan sih. Pertama kepada sel hewan dulu. Sel hewan. Oke, sel hewan ya. Nah, ini ada sel hewan nih misalkan. Bulat. Seperti balon ya. Bentuknya masih bagus, belum pecah dan belum juga layu. Bukan layu sih, kusut ya. Kusut. Oke, masih bagus. Setelah itu, di dalam sel ini terdapat tekanan. Sorry, bukan tekanan, water potensial. Sebesar minus 10. Dan yang di luar itu sebesar tanggal 100 lah. Ya, nggak usah gede-gede 100. Karena dia kecil, ingat, kalau kecil berarti disebut dengan hipotonik. Hipotonik ini maksudnya apa? Cair ya, hipo berarti cair. Sedangkan ini 100. Sorry, ini 100. Berarti dia kental. Kalau kental apa? Hipertonik. Oke, sampai sini paham? Setelah itu, karena si dia ini sel hewan ini kecil water potensial, maka dia akan bergerak keluar, ya kan? Sesuai dengan konsep water potensial nih, bergerak keluar sehingga sel hewan ini mengalami penyusutan, ya. Jadi dia kusut bentuknya, udah layu gitu, kayak lemes gitu nih. Anggap aja ini kusut. Nah, proses ini disebut dengan apa? Proses ini disebut dengan krenasi. Oke, ini ketika water potensialnya lebih kecil dalam. Bagaimana jika sel hewan ini lebih besar di dalamnya? Kita anggap aja 100. Lalu di sini 10. Min. Ya kan? Nah, kayak mana nih? Dengan konsep water potensial berarti molekul air yang dari dalam masuk ke dalam ya. Ya kan? Kan cair ke kental, masuk ke dalam. Akibatnya, karena terlalu besar tekanan yang diterima oleh membran sel. Ya, ini kan membran sel nih. Ya kan, membran sel karena paling luar ya kan. Sel hewan kan nggak punya dinding sel, jadi paling luarnya itu membran sel. Oke, karena dia menerima tekanan 10 nih ya ke dalam. Ya, dia menerima tekanan ke segala arah, pokoknya ke segala arah. Nah, proses ini disebut dengan turgid, ya, turgid. Karena dia tidak sanggup si membran selnya ini, maka dia nanti akan terjadi pecah. Proses pecah ini disebut dengan, ayo, kalau dalam pecah apa dalam bahasa ilmiah? Lisis, ya, lisis. Pecah. Oke, ini pada sel hewan. Kita akan menjelaskan pada sel tumbuhan. Oke, ini dadingan ya. Dadingan. Oke. Kita akan menjelaskan pada sel tumbuhan. Nah, tumbuhan ini kebalikannya justru. Kebalikan dari sel tumbuhan. Karena tumbuhan ini dia punya dinding sel. Keistimewaannya. Kalau sel tumbuhan dia nggak punya dinding sel. Cuman membran selnya doang sebagai pelindung atau pelapis terluar dari sel. Nah, tumbuhan. Ini kita gambar aja sel hewan, sel tumbuhannya kayak gini. Kayaknya anggap aja sel tumbuhan.
Oke, sama seperti tadi, water potensialnya kita anggap dulu yang di dalam ini kecil, lalu di luar juga besar. Nah, kalau proses seperti ini dia pada sel hewan kusut kan. Kalau dalam tumbuhan, ya, pada tumbuhan dia kan keluar nih, ya kan keluar. Nah, karena si membran plasmanya ini tidak sanggup menahan tekanan dari water potensial yang keluar, sehingga membran plasmanya ini hancur, sehingga nanti terjadilah lisis. Tapi namanya bukan lisis, namanya itu plasmolisis, ya, berbeda dengan hewan. Plasmolisis. Oke, kebalikannya kita gambar yang kedua nih. Yang kedua, kebalikannya ya. Jadi yang di dalam ini besar, yang di dalam besar, yang di luar kecil. Otomatis dia masuk ke dalam ya, dengan proses water potensial dia masuk ke dalam. Nah, proses ini terjadi disebut dengan proses Turgid. Kebalikannya dari hewan. Turgid, dia menekan ke segala arah. Nah, pokoknya gitulah. Nah, proses ini kita sebut sebagai proses Turgid. Dia berhenti di sini dong, proses Turgid. Oke, sudah paham? Oke, kita buat perbedaannya nih. Kita buat perbedaannya sel hewan dengan sel tumbuhan. Hipertonis. Terus ada hipotonis. Ya, balikannya hipotonis. Set. Ini hewan lah. Hewan, ini tumbuhan. Sorry deh, di sini. Kok di sini ya? Sini. Hewan, tumbuhan. Oke, pada hipertonis, ya, sel hewan itu mengalami krenasi. Sedangkan pada tumbuhan dia mengalami plasmolisis. Nah, itu dia kebalikannya. Dia mengalami menyusut, sedangkan tumbuhan dia pecah. Plasmolisis. Nah, ketika pada keadaan hipotonis, si hewan ini justru dia pecah. Sedangkan si tumbuhan dia nggak pecah, melainkan mengalami proses Turgid namanya. Oke. Selain hipertonis dan hipotonik, apalagi satu lagi, ada namanya isotonik. Nah, kayak pernah dengar tuh minuman Pocari Sweat, ya kan, menjaga stamina tubuh. Nah, isotonik nih dia bersifat konstan. Makanya cairan isotonik ini digunakan dalam operasi. Misalkan pada bagian apa nih yang misalnya kita belah? Lambung. Sekarang kita anggap badan tubuh manusia ini ada lambungnya. Lambung di mana ya sini lambungnya? Nah, ini lambung. Nah, dia diteteskan cairan isotonik. Ya, cairan isotonik konstan. Agar kenapa? Agar dia tidak terjadi hipertonis dan hipotonis. Dia supaya nggak pecah, supaya nggak nyusut. Dikasihlah cairan isotonik supaya dia stabil, konstan. Begitu. Sekian. Like, comment, subscribe.